Sugeng enjing lare-lare piye kabare? Mugi-mugi sae kabeh nggih. Sadurunge sinau, ayo donga dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dina iki Bu Guru badhe ngajar wasis basa ulangan 1. Jenis-jenis maca artinya jenis-jenis membaca. Jenis-jenis maca kaya ing ngisor iki. A. Maca sajroning batin artinya membaca dalam hati. B. Maca kanthi suara bening artinya membaca dengan suara yang jelas dan nyaring. C. Maca ekstensif. D. Maca intensif. E. Maca teknik. F. Maca cepet. Lan G. Maca indah. A. Maca sajroning batin. Maca sajroning batin yaiku kegiatan maca kanthi nggunakake pangiling-iling visual utawa visual memory kanthi ngaktifake mata tan pangeling-eling utawa ingatan. Jadi, maca sajroning batin membaca dengan cara membaca di dalam batin yaitu kegiatan membaca dengan menggunakan ingatan visual atau visual memory dengan mengaktifkan mata dan ingatan. Jadi membaca dengan batin tidak secara jelas. Jadi membacanya di dalam batin dengan bantuan ingatan dari mata dan ingatan dari ingatan. Jadi ketika kita membaca, mata kita mengingat-ingat tulisan yang ada di dalam teks. Ya, tidak usah menggunakan suara yang nyaring. B. Maca kanthi suara bening. Berarti artinya membaca dengan suara yang nyaring. Yaiku maca kanthi suara bening utawa nyaring yaiku kegiatan kang ditindakake kanthi suara banter lan cetha. Artinya membaca dengan suara nyaring yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan suara yang keras dan tepat. Nah, jadi suaranya itu keras, tidak dengan berteriak ya, tapi harus keras. Nah, nalika maca suara bening utawa nyaring kang kudu digatekake yaiku intonasi, lafal lan jeda. Saliyane iku kudu nduweni ekspresi kang cunduk kelawan isi teks kang diwaca. Artinya dengan membaca dengan suara nyaring yaitu harus digatekake, harus diperhatikan yaitu intonasi, lafal lan jeda. Selain itu juga harus memiliki ekspresi yang tepat sesuai dengan isi yang dibaca. Jadi kalau teksnya tentang semangat berarti membacanya harus dengan ekspresi semangat. Kalau teksnya bahagia, ekspresinya bahagia. Kalau teksnya berisi tentang kesedihan, berarti ekspresinya juga harus sedih. C. Maca ekstensif. Maca ekstensif yaiku kegiatan maca cepet kang ditindakake nganti ora sapira jero. Jadi artinya maca ekstensif yaitu kegiatan membaca cepat yang dilakukan dengan cara tidak terlalu dipahami dengan dalam. Kegiatan iki ditujukake kanggo jadi kegiatan ini ditujukan untuk menemukan informasi kang asipat pokok lan ora rinci. Menemukan informasi yang bersifat pokok dan tidak rinci. Jadi, membaca ekstensif itu membaca cepat untuk mencari informasi yang pokok dan tidak rinci. Contohnya,
Sing kalebu kegiatan maca ekstensif yaiku maca survei lan maca sakeplasan. Maca survei yaiku maca kanthi tujuan kanggo mangerteni gegambaran kang lumrah atau umum. Jadi maca dengan tujuan untuk mengerti gambaran secara umum. Babagan isi yaitu tentang isi yang mau dibaca kang arep diwaca. Caranya yaitu maca irah-irahan, yaitu membaca judul, jeneng pengarang, nama pengarang, bab lan subbab, bab dan subbab, serta daftar pustaka. Iki bisa diarani maca duduk sabenere nanging mujudake kegiatan prabaca. Jadi ini tidak disebut dengan membaca sebenarnya, namun menunjukkan kegiatan sebelum membaca. Jadi ketika kita memiliki buku, nah pasti yang kita baca awalnya adalah judulnya. Misalkan kita ke perpustakaan, wah judulnya menarik. Nah, jadi kita pertamanya membaca judul, habis itu kita membaca pengarangnya. Oh pengarangnya ini. Terus kita baca isinya buku dengan melihat daftar isi. Kemudian kita juga melihat daftar pustaka. Jadi maca survei itu yaitu membaca yang tidak sebenarnya, namun membaca permulaan. Jadi sebelum membaca buku biasanya anak-anak membaca judulnya dulu, membaca isi daftar isinya. Nah, itu disebut membaca ekstensif, yaitu membaca survei. Yang kedua, loro maca sakeplasan utawa sekilas. Maca sakeplasan utawa kang diarani skimming. Nah, lumrahe ditindakake kanggo maca ariwati koran. Jadi, maca sakeplasan atau disebut dengan skimming biasanya digunakan untuk membaca koran, kalawarti, majalah, lan wacan enteng liyane dan bacaan-bacaan ringan lainnya. Teknik maca iki ditindakake kanthi tujuan supaya bisa nemokake informasi kang diperlokake. Nah, jadi maca sakeplasan itu biasanya digunakan untuk ketika kita membaca koran, majalah, biasanya kita membacanya untuk menemukan informasi yang diperlukan saja. Misalkan berita tentang kecelakaan. Jadi kita membacanya itu membaca dengan cepat atau skimming dengan mencari informasi siapa sih yang kecelakaannya di mana. Biasanya anak-anak cari itu. Gimana kejadiannya? Biasanya seperti itu. Ya. Lanjut. D. Maca intensif. Maca intensif yaiku sawijining teknik maca kang bisa diterapake sajroné upaya nemokake informasi kang asifat rinci utawa detail. Nah, tadi kalau maca ekstensif itu digunakan untuk mencari informasi yang tidak rinci. Berarti lawan katanya ekstensif yaitu maca intensif. Kalau maca intensif yaitu dengan membaca untuk mencari informasi yang bersifat rinci. Jadi lawannya dari ekstensif. Nah, nih, sing kalebu kegiatan maca intensif yaiku maca teliti, maca pemahaman, maca kritis, lan maca ide. Maksudnya yang pertama maca teliti yaiku maca kanthi tujuan kanggo memahami luwih jero gagasan kang ana ing sajroning teks wacan. Artinya, membaca dengan tujuan untuk memahami lebih dalam gagasan yang ada di dalam teks bacaan. Loro, maca pemahaman. Maca kanthi tujuan kanggo memahami norma-norma kasustraan, drama, tulis, dan pola-pola fiksi. Jadi, maca pemahaman yaitu maca dengan tujuan untuk memahami norma-norma kesustraan, drama tulis, lan pola-pola fiksi. Telu, maca kritis.
Teknik maca kanthi taliti kanggo mangerteni isi teks lan menehi penilaian serta pitakon babagan isi teks. Jadi maca kritis itu yaitu membaca dengan teliti untuk mengerti isi teks dan memberi penilaian serta pertanyaan tentang isi teks. Maca ide mujudake kegiatan maca kanthi tujuan kanggo goleki gagasan-gagasan ide-ide kang mupangatake ing sajroning wacan. Jadi maca ide merupakan membaca untuk tujuan untuk mencari gagasan atau ide-ide di dalam bacaan. Lanjut. Maca teknik. Maca teknik yaiku maca kang luwih rengenake marang pengucapan, intonasi, wirama lan tekanan serta anggone maca. Jadi maca teknik artinya membaca yang lebih menekankan kepada pengucapannya yaitu lafal, lagu atau intonasi, wirama, dan tekanan serta kelancaran membaca. F. Maca cepet. Maca cepet yaitu kagiatan maca kanthi metungake waktu maca lan usaha atau tingkatan anggone tumrap bahan kang diwaca. Jadi maca cepet yaitu kegiatan membaca dengan memperkirakan waktu. Nah, jadi ketika anak-anak membaca cepat itu contohnya ketika anak-anak ulangan. Nah, kalau ulangan kan ada waktunya, misalkan ulangannya itu 1 jam. Jadi anak-anak harus membaca teks secara cepat. Soalnya apa? Soalnya ada waktunya. Kalau anak-anak membacanya lambat, ulangannya nggak akan selesai. Jadi itu maca cepet. Nah, maca cepet itu carane yaitu yang pertama konsentrasi. Jadi ketika kita membaca kita harus konsentrasi. Ngilangake pakulinan memoco mawa swara utawa ngebahake lambe. Jadi ketika kita membaca kita harus membaca dalam hati. Jangan sampai bersuara atau menggerakkan mulut atau bibir. Jadi ketika kita ulangan kita membacanya dalam hati, konsentrasi, tidak boleh membaca dengan bersuara. Yang ketiga, ngembakake jangkauan moto pinuju memoco lan orang bolan balani anggonan memoco. Jadi ketika kita ulangan, kita membaca soal teks yang panjang, kita harus memberi jangkauan terhadap mata ketika membaca. Jadi matanya itu membacanya secara cepat. Jadi gini, seperti gini. Nah, membacanya secara cepat. Dan tidak boleh balen-baleni anggone moco, dan tidak boleh membalin-baleni itu maksudnya kembali lagi membaca dari awal. Nah, itu tidak boleh karena itu mengurangi atau menghabiskan waktu. Yang terakhir yaitu moco endah. Moco endah mujudake sawijine upaya kanggo muripake lan ngomunikasikake sawijine bahan wacon kang duweni pambiji sastra kanthi ngutamake kaendahan kanggo nyampeake. Maksudnya maca endah yaitu membaca indah merupakan upaya usaha untuk mengomunikasikan bahan bacaan yang merupakan bahan sastra hingga mengutamakan keindahan kanggo menyampaikannya. Bisa termasuk penyampaian puisi. Jadi ketika kita membaca dengan cara yang indah. Nah,
Untuk bahasa Jawa kali ini tugasnya yaitu halaman 17. Moco teks narasi kanthi teknik kang trep. Maksudnya membaca teks narasi dengan teknik yang benar. Geladan 6, tugas mandiri. Waconen teks narasi iki kanthi intonasi, lafal, jeda lan ekspresi kang trep. Nah, Bu Guru contohkan ya. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia kapisan mujudake sawijine tokoh nasionalisme sejati. Panjenengane mimpin PNI utawa Partai Nasional Indonesia ing taun 1928. Soekarno asring kelangan wektune ing sajrone penjara serta ing papan pengasihan krana kekendelane nentang penjajah. Soekarno ngucapake pidato babagan dasar-dasar Indonesia merdeka kang diwenehi jeneng Pancasila ing sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Beberangan karo Muhammad Hatta, Soekarno minangka wakil bangsa Indonesia mroklamirake kemerdekaan Indonesia ing tanggal 17 Agustus 1945. Panjenengane ditangkep Walanda serta diasingake menyang Bengkulu ing taun 1948. Soekarno dibalikake menyang Yogyakarta serta dipulihake kalungguhane minangka presiden ing taun 1949. Jiwa kepemimpinan serta perjuangane ora nata pedhot. Soekarno bebarengan pemimpin-pemimpin negara liyane dadi juru wicara kanggo negara-negara non-blok ing Konferensi Asia Afrika ing Bandung taun 1955. Meneh kabeh dedalanging uripe dientekake kanggo ngebakti lan merjuangake bangsa lan negara. Nah, itu contohnya. Jadi anak-anak nanti tugasnya membaca teks halaman 176 dengan intonasi, terus lafal, jeda, lan ekspresi sing trep, yaitu dengan benar ya. Dikirimkan dengan cara voice note ke WA guru kelas masing-masing. Matur nuwun. Sadurunge ditutup, ayo padha donga dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lare-lare.